Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah awak dhewe masih diberi nikmat saged bareng-bareng ngaji kitab, mugi-mugi bermanfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada faslun utawi kikono fasal suwiji. Takbire fasal wasiwaku mustahabun fi kulli halin. Wasiwaku utawi siwakan iku mustahabun iku den sunahake. Oleh mustahabun fi kulli halin ing dalam saben-saben tingkah. Jadi hukumnya bersiwak atau nek dalam saiki apa bersikat gigi. Nah, hukumnya bersiwakan niku hukumnya sunah. Jadi bersiwakan sikatan bersikat gigi niku hukumnya tidak wajib, hukumnya sunnah. Sunnah iki dalam setiap keadaan apapun iku hukum asal memang sunnah bersiwak. Tetapi illa ba'da zawali kejaba ing dalem sakwuse lingsire srengenge. Kanggone sapa? Lisaimi keduwe wong kang poso. Jadi yang namanya kita bersiwakan utawa kita bersikat gigi iku memang hukum asal sunnah mustahabun fi kulli halin. Tetapi ada pengecualian dalam kitab takrib iki. Menurut Abu Suja beliau mengatakan nek sesudah lingsirnya srengenge atau waktu zawalku masuk waktu zuhur. Jadi ketika sudah masuk waktu zuhur bagi orang yang berpuasa niku hukumnya makruh bersiwak. Jadi bersikat gigi itu memang hukum asal, memang sunnah. Tapi ketika seseorang posisinya puasa, sesudah duhur niku makruh menurut beliau. Nah, bersiwak gigi bersiwak niku apakah di situ menggunakan kayu atau menggunakan sikat atau bagaimana? Nah, hukum asal bersiwak itu memang hukum asal memang yang lebih baik itu menggunakan kayu arok atau kayu siwak. Niku memang yang lebih balik paling afdol niku menggunakan kayu siwak. Tetapi misalkan kok tidak menggunakan kayu siwak niku tidak masalah. Dalam kitab Mughnil Muhtaj niku ada keterangan qauluhu bikulli khashinin ay muzilin lil qolahi tahirin. Jadi di situ sesuatu yang kasar iki kriteria barang yang bisa digunakan untuk bersiwak. Lah, itu setiap perkara yang bisa menghilangkan setiap perkara kasar yang dapat menghilangkan kerak kuning pada gigi. Jadi kekuning-kuningan pada gigiku bisa hilang. Nah, dengan perkara yang suci, tetap suci. Contohnya kaudin min arokin au ghairihi. Itu bisa menggunakan kayu arok atau kayu siwak atau selain kayu arok atau kayu siwak. Nah, niku sing penting perkara kasar dan bisa menghilangkan kotoran-kotoran yang ada pada gigi. Au khirfatin au khirqatin au usnanin li husulil maqsudi bidzalika lakinnal ud au la yamin ghairihi wal arok iku aula min ghairi minal idani. Jadi memang hukum asal yang namanya bersiwak iku kita iki boleh menggunakan apapun. Tetapi sing penting nikono perkara kasar sing bisa menghilangkan kekuning-kuningan, bisa menghilangkan kotoran-kotoran pada gigi. Kalau zaman dulu iku menggunakan kayu arok atau kayu siwak, niku memang paling afdol, paling utama. Tetapi misalkan kok di Indonesia kita tidak menemukan kayu siwak atau kayu arok, bisa menggunakan kain atau misalkan baju kita gunakan untuk bersiwak, itu enggak masalah. Misalkan kok tidak ada, kita bisa menggunakan nek cara saiki menggunakan sikat gigi. Jadi sikat gigi itu bisa kita niati bersiwak. Jadi sama-sama sikat gigi memakai misalkan sikat gigi Pepsodent, odole Pepsodent, tetapi nek kita gunakan dengan ilmu, kita niati nawaitul istiyaka sunnatallahi ta'ala. Aku niat bersiwak sunnah karena Allah Ta'ala. Niku sing hukum asal sampean bersikat gigi iku tidak mendapatkan pahala, tapi karena sampean niati iku bersiwak menjadi pahala. Jadi kalau kita bersiwak niku lebih utamanya diniati niku penting.
Misalkan kok tidak kita niati dalam sikat gigi niku tetap enggak masalah, enggak haram. Cuman nek kita niati berarti kita mendapatkan pahala bersiwak. Nah, jadi memang hukum asal bersiwak atau kita sikat gigi itu memang sunnah. Tapi ketika sesudah masuk waktu zuhur bagi orang yang puasa niku hukumnya makruh. Makruh memang. Mulane ketika kita berpuasa Ramadan misalkan kalau bisa sebelum subuh setelah sahur kita sebelum subuh niku kalau bisa kita sikat gigi dulu. Nah, biar nantinya setelah duhur iki kita tidak sikat gigi, tidak dihukumi makruh, ngoten. Nah, wa huwa utawi siwak iku siwakan, wa huwa utawi siwakan iku fi salasati mawadi'a. Ing dalem telu pira-pira panggonan iku asyaddu, iku luweh banget apane istihbaban, apane kesunahane. Jadi memang hukum asal yang namanya kita bersiwak, kita sikat gigiku dimanapun iku memang sunnah. Kecuali sesudah duhur bagi orang yang berpuasa itu memang makruh. Tetapi dalam tiga perbuatan iki tiga keadaan iki memang sangat-sangat dianjurkan. Jadi kesunahan iki lebih daripada selain ini. Sing pertama inda taghayyuril fami, ing dalem nalikane owahe cangkem bayane min azmin saking meneng suwe wa ghairihi lan sakliyane azm. Jadi memang ketika kita bersiwak iki hukumnya sunnah, tetapi dalam tiga permasalahan iki lebih sangat dianjurkan bersiwak. Nah, pertama inda taghayyuril fam, ketika nantinya mulut kita ini berubah. Artinya apa? Min azmin. Ana kalane memang kita iki mau diam terus. Jadi terlalu banyak diam. Saking lamanya kita diam akhirnya bau mulut ki berubah. Bau mulut berubah, lah niku kita disunahkan yang namanya sikat gigi. Jadi ono kalane memang seseorang kalau di situ kok terlalu lama dalam berdiam, tidak ngomong-ngomong, niku terkadang niku bau mulut niku ambune berubah. Lah, ketika bau mulut berubah, iku kita disunahkan yang namanya bersiwak atau yang sekarang sikat gigi. Wa ghairihi atau selain dari itu, misalkan kita sesudah makan perkara sing baunya iku nyegrak, misalkan baunya iki mau sengit, baunya iki enggak enak. Contohnya misalkan apa? Memakan bawang atau berambang. Niku ketika kita makan bawang atau berambang memang baunya iki enggak enak. Lah mulane ketika makan perkara yang baunya tidak enak, niku setelah makan iku disunahkan yang namanya bersiwak. Lah niku pahalanya lebih asyaddu istihbaban, sangat-sangat disunahkan. Kedua, wa indal qiyamilan ing dalam nalikane jumeneng minan naumi saking turu tangi minan naumi saking turu. Jadi yang kedua niku sangat dianjurkan bersikat gigi ketika seseorang bangun dari tidur. Jadi setelah kita tidur bangun iku disunahkan yang namanya sikat gigi. Mulane anjuran para dokter yang menyatakan sikat gigi itu sangat-sangat ada syariat dari Kanjeng Nabi, sangat dianjurkan, sangat disunahkan. Jadi antara kedokteran zaman sekarang dengan dulu zaman Kanjeng Nabi niku tidak ada perbedaan, sama-sama di situ dianjurkan yang namanya bersiwak atau zaman sekarang sikat gigi. Wa ingdal qiyamilan ing dalem nalikane jumeneng ila sholati maring salat. Sing terakhir iku ketika seseorang ki melakukan sholat. Jadi sebelum melakukan sholat iku disunahkan yang namanya bersiwak. Jadi intinya dalam tiga permasalahan iki seseorang sangat-sangat dianjurkan dalam bersiwak. Jadi sebelum melakukan tiga perkara ini kalau bisa kita iki bersiwak dulu. Niku hukumnya tidak wajib, hukumnya sangat disunahkan. Tapi dalam kitab lain ada ulama yang mengatakan ternyata kesunahannya saja itu tidak hanya dalam tiga perkara itu. Ada perkara lain, contohnya qiraatil Quran, membaca Quran. Jadi sebelum membaca Quran disunahkan yang namanya bersiwak atau sikat gigi. Ada ulama yang mengatakan demikian. Wa isfiraril asnani, misalkan gigi iki mau ada kekuning-kuningannya. Jadi kotoran-kotoran gigi iki mau terlihat kuning, niku juga disunahkan yang namanya bersiwak. Masih banyak lagi kesunahan-kesunahan yang di situ kita ini sangat dianjurkan dalam bersiwak.
Jadi pesanku memang kalau bisa kita iki mau mengikuti syariat Nabi, mengikuti anjuran para dokter yang menyatakan di situ kita iki sangat dianjurkan yang namanya sikat gigi. Nah, kapanpun misalkan kita pengen belajar, pengen sinau, kita niatkan sikat gigi, kita niati siwakan. Jadi nek sikat gigi hanya sikat gigi saja tanpa kita niati istiwak, tanpa kita niati siwakan, niku tidak mendapatkan pahala. Mulane ketika sampean bersikat gigi niku dianjurkan yang namanya niat bersiwak. Niate nawaitul istiyaka sunnatallahi ta'ala. Misalkan tidak bisa Arab, boleh menggunakan Jawa, silakan. Menggunakan bahasa Indonesia, silakan. Saya niat bersiwak sunnah lillahi ta'ala. Boleh. Niku sampean mendapatkan pahala sunnah bersiwak. Jadi nek sampean tidak niat, otomatis hanya mendapatkan sikat gigi tok. Nah, mulane perlunya kita ngaji, perlunya kita belajar kitab-kitab kuning. Ternyata namanya orang sikat gigi iku harus adanya niat supaya menjadi pahala. Iku menurut mazhab Syafi'i. Jadi niat itu juga penting. Nah, misalkan kita enggak punya sikat gigi, misalkan kita menggunakan pakaian, iku tetap boleh. Misalkan kita menggunakan kayu arok atau kayu siwak, niku sangat dianjurkan, afdol. Jadi memang pembahasan siwak niki sangat banyak sekali. Terus permasalahannya tadi kan dijelaskan kriteria barang yang bisa digunakan untuk bersiwak iki perkara yang kasar, sesuatu yang kasar, dan itu bisa menghilangkan kotoran-kotoran pada mulut kita. Nah, pertanyaannya apakah Listerin atau yang sekarang dikenal dengan cairan untuk digunakan berkumur iki yang biasanya dijual di Alfamart atau Indomaret. Jadi Listerin atau di situ biasanya untuk digunakan berkumur. Apakah di situ sudah mencukupi dalam sunnahnya bersiwak? Nah, pertanyaan itu dalam kitab Nihayatul Muhtaj niku ada ulama yang mengatakan qauluhu bikulli khashinin ai bisyarti ayyakuna tahiran. Jadi dengan syarat barang yang digunakan, perkara yang digunakan untuk bersiwak iku hukume suci. Mulane fala yakfi an-najsu fi ma yadhar. Tidak boleh kita iki menggunakan perkara najis untuk bersiwak, enggak boleh. Mulane qauluhu ila angkol wa kharaja bima dzukira. Jadi mengecualikan dari perkara tersebut apa? Al-madmadatu binahi ma'il ghusul. Mengecualikan air yang kita gunakan untuk berkumur. Wa in anqa al-asnan, meskipun air berkumur tersebut bisa membersihkan namanya gigi-gigi mau. Jadi bisa membersihkan gigi, ikut tetap belum mencukupi. Wa azala alqolah li annaha la tusama siwakan. Jadi meskipun kita berkumur menggunakan Listerin, cara zaman sekarang ki Listerin kita gunakan untuk berkumur, bisa menghilangkan kotoran-kotoran yang ada pada mulut, bisa menghilangkan yang namanya kekuning-kuningan pada gigi, ikut tetap latu sama siwakan, tidak bisa dinamakan bersiwak. Nah, jadi bikhilafi bil ghusul nafsihi. Jadi memang ngeten, kita bersiwak iku dengan perkara-perkara yang sudah memenuhi kriteria-kriteria dalam bersiwak. Ini perkara kasar yang bisa membersihkan kotoran-kotoran pada mulut. Jadi dan ikut dengan catatan apa bisyarti ayyakuna tahiran dalam kitab Nihayah. Memang barang itu harus perkara yang suci. Jadi misalkan kita ke masjid ameh sholat, sebelum sholat kita enggak bawa sikat gigi, itu bisa bersiwak dengan menggunakan pakaian kita. Niku enggak masalah. Kita niati nawaitul istiyaka sunnatallahi ta'ala. Yang menjadi masalah apa? Kita hanya berkumur dengan air, air putih bening ataupun air Listerin. Iku belum mencukupi dalam kesunahan siwakan. Tapi apakah kita diperbolehkan menggunakan air Listerin? Ya tetap boleh. Cuman niku belum mendapatkan kesunahan dalam bersiwak. Menurut ulama, sebagian ulama mengatakan demikian. Adapun keutamaan dari bersiwak niku banyak sekali.
Salah satunya dalam hadis Nabi yang mengatakan qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam rakaatani bisiwakin. Jadi 2 rakaat bersiwak iku khairun min sab'ina rakaatan. Itu lebih baik daripada 70 rakaat bi ghairi siwakin, tanpa bersiwak. Jadi kita sholat, sebelum sholat iki kita bersiwak iku 2 rakaat lebih baik daripada 70 rakaat tanpa bersiwak. Jadi saking utamanya, saking banyak sekali fadilahnya, salah satunya itu yang terkenal hadis Nabi 2 rakaat sebelum kita sholat 2 rakaat bersiwak dulu. Nawaitul istiyaka sunnatullahi ta'ala iku hukumnya lebih baik pahalanya daripada 70 rakaat sholat tanpa bersiwak. Mulane sebelum kita bersiwak kita usahakan sebelum kita sholat iku usahakan bersiwak dulu. Jadi sebelum kita berangkat sholat kalau bisa iku siwakan dulu. Nah supaya ini apa? 2 rakaat iki lebih utama daripada 70 rakaat. Nah iku kalau kita menggunakan ilmu sebelum sholat pahalanya luar biasa. Mulane kalau bisa kita usahakan kita lakukan ngilmu-ngilmu ini dengan sebaik-baiknya. Jadi intinya ngilmu iku perlu diamalkan dalam ibadah, iku penting sekali. Jadi sama-sama sholat, sing A sholate tanpa bersiwak 70 rakaat iku kalah pahalanya dengan orang yang sholat 2 rakaat dengan menggunakan bersiwak. Nah mulane perlunya kita ngilmu di situ.